Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Silaturahmi SPDI. Saya guru di MTS NW Wakan, Kecamatan Jorwaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema pengertian taat, ikhlas, khauf, dan taubat dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020 sampai tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, video praktik pembelajaran yang saya laksanakan, mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita dapat bertemu kembali ya, Ya. dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu alangkah barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'al wa zidna ilma wa adhibna bis-shalihin. Baiklah, dengan selesainya berdoa tadi, maka Ibu Guru akan mengecek kehadirannya. Mungkin ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Baik, kalau sudah masuk semua, silakan atur bangkunya supaya rapi. Sudah rapi semua ya? Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tentang taat, ikhlas, khauf, dan sabar. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu Guru akan tanya. Mungkin ada yang tahu pengertian taat, ikhlas, dan khauf. Siapa yang tahu pengertian taat? Siapa yang bisa di sini? Saya, Bu. Ya, ayo. Taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Iya, taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Yang kedua, siapa juga yang bisa? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukan yang lain. Baik, bagus. Siapa juga yang bisa? Saya, Bu. Pengertian khauf? Khauf adalah pengetahuan yang dimiliki seorang hamba di dalam hatinya tentang kebesaran dan keagungan Allah dan kepedihannya. Iya, bagus. Jadi, baiklah anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini adalah yang pertama, menghayati sifat taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan yang kedua adalah memahami contoh perilaku dan dampak positif dari sifat khauf dan taubat. Tujuan yang ketiga, membiasakan perilaku taat, ikhlas, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sekarang Ibu Guru akan menerangkan lebih jelas lagi cara menghayati sifat taat dan ikhlas. Ya. Jadi berbuat taat kepada Allah adalah harus tunduk, patuh, dan setia. Patuh dan setia segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan taat. Harus tunduk, patuh, setia patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia sungguh-sungguh untuk menolong gurunya mengambil paket di perpustakaan tanpa dipuji oleh teman. Itu salah satu contoh dari ikhlas. Benar-benar ikhlas untuk menolong guru kita mengambil buku atau paket di perpustakaan. Itu salah satu contoh dari ikhlas. Baik, kita lanjut ke khauf. Di sini khauf adalah takut atau resah, khawatir, dan cemas. Itu yang dimaksud oleh khauf. Dengan khauf maksudnya di sini adalah takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepada kita karena apa yang telah kita lakukan.
Salah satu contohnya seperti hati-hati menjaga perbuatan dan ucapan. Ibadah harus tepat waktu. Jangan sampai lalai karena kita itu merasa haus. Apa pengertian haus tadi? Takut, resah, dan cemas atau khawatir. Itu yang dimaksud dengan haus. Jadi dampak positif di sini, jadi dampak positif haus di sini adalah yang pertama, membuat seorang tidak berani melakukan kejahatan. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah dimanapun ia berada. Nah, ini dampak positif ya. Dampak positif dari khauf yang pertama apa? Membuat seorang tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah dimanapun ia berada. Itu dampaknya. Karena apa? Kita bersifat khauf, merasa cemas, merasa khawatir kalau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi apa? Apa contoh khauf? Hati-hati menjaga setiap perbuatan dan ucapan. Ibadah harus tepat waktu. Itu salah satu contoh dari khauf. Bisa dimengerti? Bisa. Oh, positifnya. Kita lanjut ke taubat. Adalah apa yang dimaksud dengan taubat? Siapa yang bisa? Baik, Bu Guru akan jelaskan. Taubat adalah kembali. Maksudnya di sini adalah kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah dilakukan dan menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Itu yang dimaksud dengan taubat. Contohnya, apabila pernah memfitnah atau menggunjingnya, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sekarang salah satu contoh, Zahra sudah mengunjing temannya, harus meminta maaf dulu kepada temannya, baru Allah itu memberi maaf kepada kita. Ya, itu salah satu taubat. Contoh dari taubat. Berhenti melakukan riba, berhenti melakukan maksiat, dan berhenti berbuat syirik. Itu salah satu contoh dari taubat. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Saya Bu, Apa pertanyaannya? apakah manfaat jika kita memiliki rasa haus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah manfaat jika kita memiliki rasa haus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa juga? Saya Bu, Apa saja ciri-ciri orang yang ikhlas beramal? Ya, apa saja ciri-ciri orang yang ikhlas beramal? Baik, sekarang Ibu jawab satu persatu dari pertanyaan kalian. Yang pertama adalah apakah manfaat jika kita memiliki rasa haus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Baiklah, saya jawab pertanyaan dari Nanda Firdasari. Kita mampu menjaga tutur kata dan perbuatan dari perilaku maksiat yang dilarang oleh Allah. Bisa dimengerti? Itu jawabannya? Bisa. Ya, pertanyaan yang kedua.
Apa saja ciri-ciri orang yang ikhlas beramal? Ciri-cirinya yang pertama, berani bersedekah, miskin hartanya sedikit, biarpun hartanya sedikit, berani bersedekah. Yang kedua, tidak mengingat kebaikan yang pernah dilakukan. Itu salah satu ciri-ciri orang ikhlas beramal. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik. Jadi kita lanjut ke diskusi kelompok. Ibu guru akan membagikan menjadi 2 kelompok ya. Baik anak-anak, silakan kalian memaparkan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Sifat taat merupakan sikap seorang hamba yang selalu patuh kepada perintah Allah. Sedangkan ikhlas merupakan sikap seorang yang selalu melakukan ibadah atau amal soleh hanya karena Allah semata. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Baiklah Bu, saya akan memaparkan hasil diskusi kami bahwasanya haud itu adalah suatu sikap yang tak bersama ancaman dan sifat Allah yang disebabkan oleh pelanggaran dan dan adalah sikap penyesalan untuk melakukan kesalahan dan mengingat Bagus sekali, tepuk tangan. Baik, sekarang Ibu Guru akan simpulkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Kesimpulan yang pertama adalah taat dalam Islam adalah patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, ikhlas adalah niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Yang ketiga, haud. Haud adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang keempat, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang pernah dilakukan. Baik, besok minggu akan depan kita lanjut tentang adab sholat dan berzikir. Baik, jadi pertemuan kali ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Namun lebih barokahnya kita tutup sama-sama dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.